Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi sholih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Permisi dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jefrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar Islam, di mana tujuan acara ini yaitu memberikan edukasi, dakwah-dakwah berupa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua mengenai agama Islam tentunya. Dan pada hari ini kami mengangkat tema yaitu Birrul Walidain, pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini telah datang di studio kita pada siang hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Edi Susanto SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya Ustadz ya. Amin, Amin amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke tema, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu majelis taklim yang telah datang di studio kita pada siang hari ini, yang Masya Allah telah melanturkan sholawat yang begitu merdu, yaitu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Jalan Panjaitan Lorong Kapak, RT 17, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Julutung, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bismillah dari rumah menuju ke sini untuk mendengarkan dakwah. Mudah-mudahan pulang nanti dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Ibu. Amin. Amin. Alamin. Baik pemirsa dan juga Ustadz, kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu Birrul Walidain, pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat. Birrul Walidain itu apa sih Ustadz? Boleh dijelaskan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat beriringkan salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah yang sudah hadir, dan terima kasih kepada Mbak Diva yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi amanah yang Allah titipkan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu dan pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tema kita hari ini yaitu Birrul Walidain. Tadi ditanya, apa sih birrul walidain itu? Birrun itu dalam bahasa Arab itu artinya berbuat baik. Maka dalam kita sering berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, yang berbuat baik. Jadi birrun itu artinya berbuat baik. Walidain itu artinya kedua orang tua. Jadi birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Dan tema kita pada hari ini, kita akan mengulas tentang birrul walidain ini, berbakti kepada orang tua. Karena kenapa di situ disebut pintu yang paling tengah dan juga pintu yang paling dekat. Surga itu kita mengetahui dalam informasinya dalam Al-Quran, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Aden, Adnan nama surganya, itu
mengalir air sungai di bawahnya. Surga yang kita mendapatkan informasinya dari guru-guru kita, dari ulama-ulama, bahwasanya kalau di surga itu tidak ada lagi yang namanya kesusahan, tidak ada lagi yang namanya ya capek, nggak ada, orang tua nggak ada, yang ada mudah semua. Apa yang kita mau ada. Yang tadinya haram di dunia di sana menjadi halal. Ya, semua tersedia. Itulah surga. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Al-Qur'an disebut wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ya, bergegaslah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, berarti bumi kita ini saja sudah luas, apalagi ditambah langit. Surga itu lebih luas dari itu. Nah, lalu pertanyaannya, untuk meraih surga itu bagaimana? Pastinya kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, untuk selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Nah, itu cara untuk mendapatkan surga. Lalu Ustadz, tema kita hari ini kan surga yang paling tengah. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. In syi'ta fa'adhi'hu, ya, kalau kamu mau, ya, tinggalkan, sia-siakanlah pintu surga itu. Au ihfazhu, atau jaga. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita untuk ini loh pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat dengan kita yang ada di dunia ini. Mau masuk surga lewat pintu sholat? Bisa. Mau masuk surga lewat pintu zakat? Bisa. Mau masuk surga lewat pintu puasa? Bisa. Ya, surga itu banyak pintu-pintunya. Nah, tapi yang paling dekat yang mana? Inilah birrul walidain, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti ini berbakti yang seperti apa? Kan begitu. Kita melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, ya. Maaf, terjadi orang tua ibu yang anaknya itu tidak mau mengurus orang tuanya. Ada yang 4 beradik, ada yang 2 beradik, ya, yang terbaru 4 orang kakak beradik. Gak mampu mereka untuk merawat orang tua ini, dititipkan ke panti jompo. Bahkan ada surat perjanjian, kalau seandainya meninggal nggak usah dikabarin. Ya, nggak usah dikabarin, pokoknya urus ajalah di sana. Nauzubillah, itu terjadi Bapak Ibu. Yang itu terjadi, Bu. Ya, terjadi. Nah, artinya Rasulullah mengingatkan kepada kita, inilah pintu surga. Kalau mau, jaga. Kalau nggak mau, tinggalkan. Dan kebanyakan kita masih banyak lalai tentang birrul walidaini ini. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nas, atau man ahaqqu bihusni sahabati ba'dallah wa rasulih. Ya Rasul, siapakah orang yang berhak mendapatkan kebaikan pergaulan dariku, atau yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diriku setelah Allah dan Rasulnya? Aku mau berbuat baik nih, kepada siapa ya Allah? Maka kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, kata Rasul,
ummuka, kepada ibumu. Summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Dua nih. Summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kalimat ibu, ibumu kata Rasul. Summaman, siapa yang selanjutnya? Baru Rasul menjawab abuka, ayahmu. Jadi kedua orang tua ini yang mesti mendapatkan perhatian khusus dari kita sebagai anak. Nah, ibu-ibu, kenapa kita mesti berbakti kepada orang tua? Yang pertama, yang pastinya kita sudah sangat paham sekali. Kalau bukan karena orang tua, kita tidak hadir di atas muka bumi ini. Kalau bukan karena perantara mereka berdua, kita nggak ada. Kemudian, apalagi Allah itu memberikan tanggung jawab kepada seorang ayah untuk anak yang dilahirkan oleh istrinya, pertanggungjawabannya, amalnya, ya, sampai dia akil baligh untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sampai dia menikah. Itu tanggung jawab seorang ayah. Akan tetapi tanggung jawab secara agama, ya, itu sampai akhirat, Bu. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini khitabnya kepada seorang ayah, seorang laki-laki. Nah, jadi dia bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat tanggung jawabnya. Untuk ibu, ya, yang melahirkan, yang mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, kemudian merawat, mendidik anak tersebut sampailah ia dewasa. Ini menjadi tanggung jawabnya. Kita lihat perjuangan orang-orang yang telah membesarkan kita, yang melahirkan kita, merawat kita dan membesarkan kita. Seorang ayah rela berpanas-panas, rela terkena hujan, ya. Dia melakukan itu, dia rela melakukan apa saja, ya, walaupun badannya menjadi renta, ya, yang tadinya kuat menjadi lemah, begitu. Supaya apa? Supaya anak dan istrinya mendapatkan kehidupan yang layak. Seorang ayah. Kemudian seorang ibu yang merawat anak-anaknya siang, malam, bahkan kadang, ya Bu, ya, pengorbanan ibu kadang nggak makan, asal anak makan, anak kenyang. Nggak ganti pakaian. Ya, maksudnya itu nggak beli pakaian baru, ya, bukan ganti pakaian maksudnya. Nah, yang penting anak beli baju. Sama, itu orang tua, ya kan? Orang tua kan begitu. Bahkan ayah itu singletnya udah bolong-bolong, koyak-koyak gitu kan. Asal anaknya makan gitu kan, asal anaknya bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu perjuangan, ya. Belum lagi tahajudnya, doanya, tirakatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi kesuksesan seorang anak. Itu flashbacknya kan begitu. Nah, diperintahkan oleh Allah karena memang kedua sosok ini sangat berjasa dalam kehidupan seorang manusia, seorang anak. Lalu apakah pantas bagi seorang anak ketika orang tua ini sudah renta, sudah sepuh, malah ditinggalkan, malah dititipkan ke panti jompo, ke panti sosial dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bertentangan baik secara naluri kita, ya, sebagai seorang anak, dan juga secara moral. Ini sangat-sangat bertentangan. Lebih lagi dalam Al-Quran Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu untuk menyembah hanya kepada Allah, dan dengan orang tua berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya,
Apabila keduanya atau salah satunya mereka dalam keadaan sepuh, ya, dalam keadaan tua, mereka berada dalam berada di lingkungan kita atau bersama kita, ya, fala taqullahuma uffin, jangan pernah berkata ah. Wala tanharhuma, jangan menghardik, membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah yang baik, berkata yang lembut. Nah, bilang ah saja di Al-Qur'an itu, bilang ah saja nggak boleh. Apalagi membentak yang lebih. Baik, Masya Allah. Ini sangat edukasi yang sangat luar biasa. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiah Islam, dan tema kita pada hari ini yaitu Birrul Walidain, yaitu pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat, dengan narasumber kita yaitu Ustadz Edi Susanto SPDI dan juga Majelis Taklim Nurul Hidayah. Nah, Ustadz tadi sudah dijelaskan Birrul Walidain itu apa? Yaitu intinya itu berbakti kepada orang tua, dan pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat yaitu berbakti kepada orang tua. Tadi sudah dijelaskan juga pentingnya berbakti kepada orang tua, dan yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz, gimana sih cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Kalau yang kita tahu kan kalau yang sudah meninggal kan kita cuman membacakan doa, memberikan baca Yasin. Intinya seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak sih Ustadz? Kalau yang hidup juga seperti apa, yang meninggal juga seperti apa? Silakan dijelaskan Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk berbakti kepada orang tua sebenarnya tidak susah, tapi ya lumayan berat untuk kita manusia yang hobinya itu ngeyel. Kita ini Bu, ya, kita ini manusia, sifat fitrah manusia itu ngeyel, pengen instan, susah diatur, kemudian pelit, itu sifat manusia. Ya benar. Iya, fitrahnya ya Bu ya. Cerewet juga termasuk kayaknya. Lalu kepada orang tua yang masih hidup, gimana cara kita berbakti? Selagi dia masih hidup, yang penting bagaimana cara kita mendapatkan ridho darinya. Ridho itu apa? Dia rela, sayangnya itu ya untuk kita. Dia rela kepada kita. Itu ridho. Apa yang kita lakukan, dia nggak marah. Itu ridho namanya. Jadi Ibu, kalau orang tua masih hidup, ya, orang tua yang masih hidup, senangkan hatinya, belikan barang yang mungkin dulu dia pernah pengen, tapi mungkin nggak kesampaian, ya. Tapi jangan yang, ya maaf, yang nggak sesuai dengan syariat. Soalnya pernah Ibu, nenek-nenek itu minta dibelikan baju daster sama anaknya, ya. Tapi dasternya bukan sembarang daster yang you can see. Nah, itu kan berarti kan nggak cocok ya begitu ya. Nah, belikan barang yang mungkin dia suka, belikan makanan mungkin yang dia suka. Artinya senangkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, patuhi segala perintah-perintah dan nasihatnya. Ya, apa yang menjadi perintah dia, nasihatnya, ikuti, kerjakan. Ya. Kemudian ini yang paling penting, sabar, jangan melawan. Kalau bahasa kita orang Jambi ya itu melawan gitu ya. Jangan melawan kalimat dari orang tua. Sabar, diam. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena maaf, orang tua ini memang secara ahli ya itu sudah menjelaskan, semakin tua semakin seperti anak kecil. Mudah tersinggung, Mbak ya. Iya, mudah tersinggung, baperan gitu kan.
kemudian mulai lupa, banyak nanya dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah, jadi kita yang menghadapinya mesti sabar dan jangan dilawan, iyain saja. Ya. Iyain aja. Dia bilang apa? Iyain. Yang penting jangan dilawan. Karena orang tua yang masih hidup ya itu apa ya, kita itu merasanya Ibu ya, kalau dia masih ada itu ya mungkin kita merasa biasa. Tapi kita akan lebih terasa ketika dia sudah tidak ada lagi. Kalau dia sudah tidak ada, kita yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau dengar suaranya udah nggak ada lagi. Ya mungkin selama ini sering marah lah, nasehatin segala macam, marah-marahin apa yang mungkin perbuatan kita yang kurang sempurna di mata dia. Itu kalau selagi masih udah dengerin aja, iyain aja. Tapi kalau dia udah meninggal, udah nggak ada, justru kita nanti nggak tahu mau kemana. Hidup itu udah ya ibarat pintu surga tadi udah hilang. Ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, ini ulama besar. Ketika orang tua yang meninggal, dia menangis. Kalau bahasa kita Jambi, nangis kejing, Bu. Nangis dia. Ya, nangis dia. Kemudian ditanya, "Kamu kan ulama, kok nangis?" katanya. "Gimana aku nggak nangis?" kata dia. "Pintu surgaku telah tertutup." Nah, itu, Bu. Ya, jadi ini orang tua itu pintu surga yang paling tengah dan pintu surga yang paling dekat dengan kehidupan kita. Itu untuk yang masih hidup. Lalu untuk yang sudah meninggal gimana? Ustadz, apakah cukup dengan baca Al-Fatihah saja? Apakah cukup dengan kita bacakan Yasin yang pahalanya kita kirimkan kepada orang tua tersebut? Apakah cukup? Tentu saja tidak. Ya, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ummi matat, afa atasaddaqu anha?" "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Ibuku sudah meninggal ya Rasul. Apakah aku boleh bersedekah untuk dia?" Kata Nabi, "Ya silahkan." Apa sedekah yang paling afdol? Ayu sadaqatin afdol saqiyul ma. Sedekah yang paling afdol itu memberi minum untuk orang yang kehausan. Nah, jadi kalau kita sedekah, Ibu, itu pahalanya juga mengalir untuk almarhum dan almarhumah. Jadi kalau udah meninggal, bukan hanya baca Yasin aja atau doa saja, atau dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak cukup dengan itu saja, sedekah. Kalau perlu, Ibu yang punya kelebihan rezeki, badalkan hajinya. Ya, badalkan hajinya. Kalau kelebihan rezeki, wakafkan sebagian harta itu ke masjid untuk dibangunkan jadi bagian-bagian masjid. Apalagi masjid yang mungkin baru dibangun, udah kasih ini wakaf atas nama orang tua saya. Selama orang-orang bersujud di masjid itu, mengambil wudhu di sana dan urusan-urusan ya ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir untuk dia. Nah, itu luar biasa. Jadi Allah itu dengan Rahman dan Rahimnya sangat baik sekali. Allah itu memberikan pintu surga untuk kita itu. Ya, maka selagi dia masih ada, senangkanlah. Ya, karena ketika dia sudah tidak ada, hidup kita akan sangat-sangat hampa. Ya, hampa sekali, Ibu. Kalau masih ada keduanya, silahkan. Ya, kalau tinggal satu, jagalah yang satu ini. Jangan sampai kita ada orang tua tapi kita tidak mendapatkan surga. Rughma'an firojulin. Celaka seseorang yang dia punya orang tua tapi dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang mungkin bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang masih hidup, cara berbaktinya, dan juga kepada yang sudah
sudah meninggal. Ya, berarti seperti itu kurang lebih ya Ustadz ya. Allah. Dan yang pastinya tetap kalau misalnya masih hidup ya Ustadz ya, kita memang harus lebih berbakti kepada orang tua. Tapi itu tadi Ustadz, melatih kesabaran anak itu berbeda dengan orang tua. Orang tua dulu membesarkan anak dari bayi, anak-anak, prasekolah seperti itu sampai dewasa, ibu dan ayahnya masih sabar. Berbeda dengan anak-anak yang pasti jarang aja, walaupun ada tipe sebagian itu yang tidak sabar dengan kelakuan orang tuanya, yang karena Benar. tadi balik lagi ke anak-anak. Iya. Padahal kedua orang tua ini sudah misalnya ibu sudah melahirkan 5 sampai 9 orang zaman dulu ya Ustadz ya, anak-anak zaman dulu. Tapi Bahkan tidak ada, bisa menjaga satu orang orang tua. ibu, satu orang ayah. Jadi itu memang yang Allahumma min zalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu ya Ustadz Amin, ya. amin. Oke, baik Ustadz. Nanti kita lanjut kembali segmen ketiga, itu pertanyaan dari ibu-ibu majelis taklim. Sekarang kita break dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar Islam, dan tema kita pada hari ini yaitu Birrul Walidain, pintu surga yang paling tengah dan yang paling dekat, bersama narasumber kita yaitu Ustadz Edi Susanto SPDI dan Majelis Taklim dari Nurul Hidayah. Nah Ustadz, kita beri kesempatan kepada ibu Majelis Taklim yang mau bertanya. Baik, silakan Ibu, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eviana dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Jambi. Bapak, saya izin bertanya mengenai tema kita Birrul Walidain. Saya ada sedikit pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan kepada suami kita? Mana yang didahulukan, Bapak? Begitu aja, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Eviana yang bertanya tentang mana yang didahulukan antara berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada suami. Kita rapel aja ya Ustadz ya. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Dona dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. gimana cara kita berbakti pada orang tua yang tidak tinggal serumah sama kita? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Dona yang bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tidak serumah. Mungkin beda kota, beda kabupaten, beda provinsi, seperti beda pulau. itu. Iya, seperti itu Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz masalah Silakan, ini Ibu. Birrul Walidain ya. Karena saya kurang mendidik anak saya dengan baik, mungkin ya Pak Ustadz, karena kedua orang tua saya kan orang tuanya udah pisah sama papahnya, karena papahnya kan sudah meninggal juga dan beda agama. Jadi kayaknya untuk mendidik anak supaya berbakti sama orang tua kayaknya masih minim gitu loh Ustadz. Tapi kalau masalah sholat, masalah apa sih mau gitu loh. Tapi saya kepingin supaya gimana caranya anak tuh mau berbakti sama orang tua, deket sama semua saudara juga gitu. Jangan terlalu cuek gitu, atau sendiri kan orang beda itu selalu cuek gitu sama keluarga. Dan kepingin saya supaya anak tuh mau dekat dengan Al-Quran juga Pak Ustadz. Saya sering kasih tahu sama anak, cuman ya begitu, mama cerewet lah, mama gimana gitu Pak Ustadz. Gitu saja ya Pak Ustadz ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dari Ibu Dewi, bagaimana cara kita mendidik anak? Mohon maaf, orang tuanya yang satu sudah meninggal dan itu beda agama. Bagaimana cara mendekatkan lagi? Kalau misalnya disuruh sholat masih mau Ustadz, tapi bagaimana cara supaya dia tetap sosialisasi dengan keluarganya, tidak cuek, mau membaca Al-Quran, dan yang pasti tetap berbakti kepada mamanya. Silakan dijawab satu-satu Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Evi ya, Ibu Eviana. Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh masyarakat khususnya karena ada fenomena dilematis bagi seorang istri, mana yang ia dahulukan, berbakti kepada suaminya kah ataukah kepada orang tuanya kah, mana yang lebih dahulu. Jadi ibu, dulu pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi sebuah peristiwa, yaitu seorang istri yang dia ditinggal oleh suaminya untuk pergi, ya. Dia berpesan kepada istri, suami ini berpesan kepada istri, jangan keluar dari rumah, jangan meninggalkan rumah. Istrinya patuh. Kemudian beberapa hari atau waktu, ada orang yang datang ke rumahnya mengabarkan kalau orang tuanya sedang sakit. Dia diminta untuk menjenguknya atau melihat orang tuanya. Dilematis kan? Orang tua sakit, tapi kata suami nggak boleh keluar dari rumah. Kemudian dia tetap berpegang kepada janjinya kepada suaminya. Lalu beberapa waktu kemudian diberitakan bahwasanya orang tuanya kritis, udah menjelang ajal. Dia pun bingung gimana, tapi dia tetap berpegang kepada suaminya. Kemudian beberapa waktu setelah itu pun datang lagi, dikabarkan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Tapi suaminya juga belum pulang. Karena pesan suaminya, jangan keluar rumah sebelum aku pulang, begitu. Nah, pada akhirnya, pada malamnya, orang tuanya udah dikuburkan, dia pun bermimpi, bertemu, melihat orang tuanya itu dalam keadaan sangat bahagia. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang sedang terjadi? Kemudian kata Rasul, ini berkat baktinya kepada suaminya. Nah, jadi ibu-ibu, dari sini kita dapat melihat ketika seorang perempuan kemudian dia menikah, maka baktinya itu yang paling utama bukan kepada orang tuanya lagi, akan tetapi kepada suaminya bagi perempuan, ya, bagi perempuan. Kan tapi ya kita melihat juga suami ini perintahnya seperti apa. Kalau perintahnya itu bertentangan dengan syariat, misal dia nyuruh, kamu harus patuh sama saya suami kamu. Iya bang, ambil sertifikat rumah orang tua kita jual. Itu beda cerita. Nah, itu kan berarti bertentangan dengan syariat. Ya. Baik, itu tadi untuk pertanyaan Ibu Eviana. Iya. Lanjut Ustadz, pertanyaan kedua dan ketiga nih. Yang kedua berbakti kepada orang tua tapi tidak serumah. Dan yang ketiga berdidik anak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dona ya. Kita tidak serumah nih dengan orang tua. Ya pastinya Ibu ya, kalau orang yang tidak serumah dengan orang tua itu tidak akan merasakan ketika bagaimana orang tuanya, kalau tanda kutip ya bahasa Jambi itu beragam ya. Kayak anak kecil kan beragam gitu ya. Ada jahalnya gitu. Beratnya inilah itu segala macam. Nah, kalau yang jauh gimana Ustadz?
hubungi siapa yang dekat dengan orang tua kita itu, atau mungkin siapa yang serumah, misal ada saudara kita yang serumah dengan dia. Nah, itu paling tidak kita berikan keluasan sebagian rezeki kita untuk membantu kehidupan orang tua kita. Kalau kita nggak mampu untuk membersamai orang tua, merawat mereka, ya, karena kita jauh, ada yang beda pulau, kota, beda provinsi, beda pulau, mungkin beda negara, kan begitu, jauh. Nah, lalu caranya salah satunya seperti itu, kerjasama antara anak, supaya apa? Yang ini, yang tinggal dengan orang tua itu biasanya itu, stressingnya itu lebih Bu ya, daripada yang jauh. Benar. Kalau kata dalam pepatah itu apa namanya, dekat bau tai ya. Maaf nih, dekat bau tai, jauh bau harum. Iya. Yang dekat dimarahin terus, dicerewetin terus, di ini itu segala macam. Yang jauh, ya yang nggak jauh nggak tahu. Ya, nggak tahu. Datangnya sekali-sekali. Kadang kan kita datang sekali, datang. Mungkin ketika libur baru kita datang. Nah, jadi kalau jauh paling tidak seperti itu cara berbaktinya. Selain mendatangi dia, mendatangi orang tua, atau video call dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Baik, pertanyaan ketiga dari Ibu Dewi, singkat saja Ustaz. Nah, baik Ibu, ini memang pertanyaan ketiga ini lumayan berat ya, karena Ibu sendirian ya. Nah, jadi Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang hati setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini. Jadi selain Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak, kita cuma menyampaikan dan mengajak, ada cara berikutnya Ibu pakai jalur langit ya, banyakin tirakat Al-Fatihah, bacain setelah Ibu sholat tahajud ya, itu bacakan Al-Fatihah untuk anak sebanyak-banyaknya Ibu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Allah berikan hidayah untuknya. Yang penting Ibu begini, seorang ibu itu doanya itu bisa mengguncang arasy, jauh lebih kuat daripada doa seorang ayah untuk anaknya. Jadi makin banyak ibu berdoa, mudah-mudahan ini anak yang minta kepada Allah, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh. Ya, yang penting ibu berusaha aja itu. Ya. Oke, baik. Bagaimana Ibu Dewi, Ibu Dona, dan Ibu Eviana? Sudah cukup jelas ya, kira lebih ya penjelasan dari Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara, kita masuk ke kesimpulan. Singkat saja 1 menit Ustadz, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada intinya ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Hidayah dan juga pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, singkatnya, ketika kita masih hidup dan orang tua masih hidup, mintalah ridhonya. Jangan sampai kita keluar dari rumah kita tidak mendapatkan ridhonya ya, karena ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terdapat kepada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Selagi dia masih hidup ya, senangkan hatinya ya, mintalah ridhonya ya, karena ini pintu surga yang ada di depan kita, yang paling dekat dengan kita, yang masih bisa kita usahakan. Kalau kita sudah meninggal, maka kita tidak mampu lagi, kita atau beliau yang meninggal, maka kita tidak bisa lagi meraih pintu surga itu. Selama masih ada, ambillah, jagalah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini tentang tema kita, dan Ibu Baju Salim terima kasih telah datang ke kita pada siang hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar Islam pada hari ini. Saya Diva Jafri dan kru tugas pohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.